Aep diminta muncul usai Mahkamah Agung, tolak permohonan peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Aep dianggap wajib membuat pengakuan jujur tentang kebenaran kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Dia merupakan saksi yang mengaku melihat Eki dan Vina dikejar para terpidana kasus Cirebon. Kini PK terpidana kasus Vina Cirebon ditolak karena dua alasan. Pertama, karena ternyata tidak ditemukan kekhilafan hakim. Kedua, yang paling penting, majelis hakim menilai barang bukti yang dihadirkan bukanlah novum. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri pun langsung mempertanyakan keberadaan Aep setelah PK terpidana ditolak. Aep sekian bulan lamanya bersembunyi menghindar dari kejaran siapapun. Seiring dengan putusan ini, Aep sudah tak perlu lagi sembunyi, kata Reza. Dalam kesaksiannya, Aep mengaku bersama Dede. Tapi Dede sudah mencabut kesaksiannya dan mengaku telah berbohong saat sidang PK terpidana kasus Vina. Dan nyatanya, pengakuan Dede juga tak dianggap sebagai novum. Aep, tolong Ep jujur Ep, kasihan orang yang gak berdosa bersalah harus menerima resiko ini, kata Dede. Ia tak habis pikir Aep tak juga puas membalas dendamnya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Apa iya dengan dendam kamu kurang puasa selama 8 tahun ini? Apa iya kamu gak punya hati nurani? Apa iya kalau menimpa keluarga kamu bisa menerima? Belum tentu kamu bisa menerima, kata Dede. Dede mengatakan ia kini sudah diterima dan dimaafkan oleh terpidana dan keluarganya. Coba lihat keluarga terpidana. Saya sudah mengakui kesalahan saya tapi dia nerima kok kesalahan saya dan dimaafkan, bahkan berhubungan baik. Silaturahmi, komunikasi baik dan tidak ada dendam, katanya. Ia berharap Aep bisa segera membuka hati mengakui tentang kebenaran kasus Vina Cirebon. Coba buka hati kamu. Masa iya sih Ep kamu gak punya hati nurani sedikit pun? Toh kamu laki-laki. Laki-laki berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa susahnya tanggung jawab Ep, katanya. Dede juga meyakini Aep untuk berani menerima resiko. Kalau ada hukuman bareng sama saya, gak usah takut. Apa takut karena ancaman? Apa takut karena seseorang? Apa yang ditakutin di dunia ini Ep? Kalau kita gak ada ya paling dikubur, gak usah susah Ep. Tolong Ep keluar Ep, berkata jujur, gak usah takut. Kejujuran berat, sakit. Udah cukup Ep dendam kamu, kata Dede, saksi kasus Vina Cirebon. Aep diminta muncul seusai MA tolak permohonan peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Aep dianggap wajib membuat pengakuan jujur tentang kebenaran kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri pun langsung mempertanyakan keberadaan Aep setelah PK terpidana ditolak MA. Dalam kesaksiannya, Aep mengaku bersama Dede, tapi Dede sudah mencabut kesaksiannya dan mengaku telah berbohong saat sidang PK terpidana kasus Vina. Dan nyatanya, pengakuan Dede juga tak dianggap sebagai novum. Ia tak habis pikir Aep tak juga puas membalas dendamnya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ia berharap Aep bisa segera membuka hati mengakui tentang kebenaran kasus Vina Cirebon. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan.
Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Ex-Kabareskrim, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengapresiasi 7 terpidana kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, tidak mengajukan pengampunan atau grasi. Menurutnya, sikap para terpidana itu adalah kesatria dan lebih baik ketimbang para hakim yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mereka. Jadi, dia lebih mulia dari hakim yang sembarang menjatuhkan hukuman itu, katanya dalam program On Focus di YouTube Tribun News, Selasa, 17 Desember 2024. Susno mengatakan sikap para terpidana ini akan dibalas saat berada nanti di akhirat. Lebih lanjut, Susno mengungkapkan telah bertemu dengan 7 terpidana pasca ditolaknya permohonan peninjauan kembali atau PK oleh Mahkamah Agung pada Senin, 17 Desember 2024. Dia menyebut dirinya dan kuasa hukum para terpidana kaget akan putusan MA tersebut. Menurutnya, putusan penolakan PK itu di luar nalar serta sebagai tragedi di peradilan Indonesia. Susno juga menjelaskan bahwa fokus saat ini dari pengacara adalah menenangkan keluarga para terpidana. Ex-Kabareskrim, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengapresiasi 7 terpidana kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, tidak mengajukan pengampunan atau grasi. Menurutnya, sikap para terpidana itu adalah kesatria dan lebih baik ketimbang para hakim yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mereka. Jadi, dia lebih mulia dari hakim yang sembarang menjatuhkan hukuman itu, katanya dalam program On Focus di YouTube Tribun News, Selasa, 17 Desember 2024. Susno mengatakan sikap para terpidana ini akan dibalas saat berada nanti di akhirat. Lebih lanjut, Susno mengungkapkan telah bertemu dengan 7 terpidana pasca ditolaknya permohonan peninjauan kembali atau PK oleh Mahkamah Agung pada Senin, 17 Desember 2024. Dia menyebut dirinya dan kuasa hukum para terpidana kaget akan putusan MA tersebut. Menurutnya, putusan penolakan PK itu di luar nalar serta sebagai tragedi di peradilan Indonesia. Susno juga menjelaskan bahwa fokus saat ini dari pengacara adalah menenangkan keluarga para terpidana. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, buka suara soal putusan MA yang menolak PK yang diajukan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satu yang jadi pertimbangan MA tolak permohonan PK para terpidana adalah bukti baru yang diajukan para terpidana dinyatakan bukan termasuk bukti baru. Menurut Susno, bukti baru yang diajukan para terpidana kasus Vina sudah sangat banyak dan telah diuji di dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Lebih lanjut, Susno 2J menilai bukti baru yang diajukan para terpidana sudah sangat kuat. Menurutnya dengan ditolaknya PK terpidana itu maka ada sesuatu yang janggal. Susno lantas menyorot hakim yang dinilai tidak tahu jika novum yang diajukan bukti baru. Atas ditolaknya PK, maka vonis yang dijatuhkan terhadap 7 terpidana sebelumnya tetap berlaku, yakni penjara seumur hidup. Keberadaan AF jadi sorotan setelah Mahkamah Agung tolak permohonan peninjauan kembali atau PK terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui sebelumnya bahwa AF merupakan saksi yang mengaku melihat Eki dan Vina dikejar para terpidana kasus Vina Cirebon pada tahun 2016.
Kini, AF dianggap wajib membuat pengakuan jujur tentang kebenaran kasus Vina Cirebon. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mempertanyakan keberadaan AF setelah PK terpidana ditolak MA. Dalam kesaksiannya, AF mengaku bersama Dede. Tapi Dede sudah mencabut kesaksiannya dan mengaku telah berbohong saat sidang PK terpidana kasus Vina. Dan nyatanya, pengakuan Dede juga tak dianggap sebagai novum. AF tolong F jujur, F kasihan orang yang gak berdosa bersalah harus menerima resiko ini, kata Dede. Ia tak habis pikir AF tak juga puas membalas dendamnya terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Apa iya dengan dendam kamu kurang puas selama 8 tahun ini? Apa iya kamu gak punya hati nurani? Apa iya kalau menimpa keluarga kamu bisa menerima? Belum tentu kamu bisa menerima, kata Dede. Dede mengatakan ia kini sudah diterima dan dimaafkan oleh terpidana dan keluarganya. Ia berharap AF bisa segera membuka hati mengakui tentang kebenaran kasus Vina Cirebon. Dede juga meyakini AF untuk berani menerima resiko. Sebagai informasi, PK terpidana kasus Vina Cirebon ditolak karena 2 alasan. Pertama, karena ternyata tidak ditemukan khilafan hakim. Kedua, yang paling penting majelis hakim menilai barang bukti yang dihadirkan bukanlah novum.